Jadi ketika misal mantan itu didekati dengan cara apapun dia terus saja berusaha menjauh, kan belum tentu juga karena di situ ada orang lain atau orang ketiga. Ketika dia memaksa untuk berpisah, itu juga belum tentu karena kehadiran orang lain atau kehadiran orang ketiga. Sangat mungkin dia sudah tidak sanggup lagi bertahan ya, karena 3 sifat yang dimiliki oleh pasangannya, atau karena tipe dari pasangannya tadi yang membuat dia ketika bersama justru merasa menderita lahir batin. Maka ada 3 tipe tuh. Yang pertama adalah tipe orang yang pemarah, ya, emosional, temperamental, suka bertengkar. Nah, itu di mana-mana tuh. Sulit ya menemukan ada pasangan yang sanggup bertahan lama dengan seseorang yang emosinya sangat tinggi. Emosinya selalu meledak-ledak. Baik dengan orang yang dikenal, juga dengan orang yang tidak dikenal. Ada yang komen di media sosialnya yang dia tidak happy, langsung marah-marah. Di jalan, ya, misal papasan dengan orang yang gaya nyetirnya dia tidak suka, langsung ngamuk, langsung ngajak bertengkar. Termasuk juga dengan pasangannya, bertengkar setiap hari. Apapun selalu bisa menjadi topik pertengkaran. Nada suaranya selalu tinggi, ya, dan kalau bertengkar itu sanggup berlama-lama, begitu. Nah, ini kalau orang dengan tipe ini, ya setelah berpisah pasangannya biasanya trauma untuk diajak kembali bersama lagi. Karena apa? Karena pertengkaran setiap hari itu ya tentu saja membuat orang merasa sangat capek, sangat lelah, sehingga dia tidak bisa konsentrasi kepada pekerjaannya, bau balik ke rumah, deg-degan, aduh ini bertengkar, aduh ini pasti dimarahi lagi, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tipe orang yang tergesa-gesa. Ya, orangnya pengen semuanya serba cepat. Itu juga biasanya akan membuat pasangannya menjadi trauma untuk kembali kepada dia. Sama, ujung-ujungnya marah-marah. Ya, mengerjakan apapun tidak sabaran. Pengennya cepat selesai saja. Nah, termasuk kalau mantannya mengkhianati atau sudah berpisah dengan mantannya pergi dan seterusnya. Nah, misalnya dia nyari doa-doa, kan banyak sekarang ya doa amaliyah itu di berbagai channel-channel YouTube. Dia berdoa 3 hari, doanya belum terkabul juga, sudah mulai itu. Ini doa kok tidak mustajab. Ini kok doa tidak terkabul. Kapan doa terkabul? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, maka wajar kalau mantannya tidak mau kembali. Karena memang orang yang tidak sabaran, serba tergesa-gesa, itu adalah orang yang tidak asik dijadikan sebagai pasangan. Ya.
Padahal ketika orang selalu tergesa-gesa, itu dia akan banyak mengambil pilihan-pilihan yang tidak bagus untuk dirinya sendiri, untuk pasangannya, untuk keluarganya. Tergesa-gesa memilih rumah. Tidak dilihat dulu bagaimana lingkungannya. Ya. Tergesa-gesa memilihkan pendidikan untuk anak. Setelah dijalani kecapean. Karena apa? Karena sekolahnya sangat jauh, biayanya juga sangat mahal, dan seterusnya. Ya. Tergesa-gesa memaksa anak untuk memilih sebuah program studi kuliah. Akhirnya kuliah anaknya berantakan karena dia merasa tidak punya ketertarikan untuk kuliah di situ, ya, tidak memiliki bakat untuk itu. Uang habis, misal kuliahnya jadi drop out, begitu. Nah, jadi itu tipe yang kedua, sangat tergesa-gesa, ya. Kemudian tipe yang ketiga, egois. Nah, egois itu apa? Ya mau menang sendiri terus. Dia yang salah pun dia tidak mau disalahkan. Misal tadi ya, salah menentukan tempat sekolah anak. Begitu sudah menjalani, capek karena kejauhan. Terus dia tidak mau disalahkan. Dia nyalahkan istrinya terus. Itu gara-gara kamu sih dulu. Ini gara-gara kamu. Padahal dia yang mencari informasi sekolah, dia yang memilihkan sekolah, pas bayar baru istrinya. Tapi begitu menjalani harus antar jemput anak sekolah, dia menyalahkan istrinya. Orang yang egois itu tidak asik dijadikan teman ngobrol, teman curhat, dan seterusnya ya. Karena orang yang egois itu bukan pendengar yang baik, ya. Begitupun dia tidak pernah mau mendengarkan pendapat orang lain. Yang penting dia mau ngomong, ya, dia mau didengarkan dan dia tidak mau mendengarkan orang lain. Nah, begitu juga dia selalu harus didahulukan. Itu ciri-ciri orang egois itu mudah sekali kita melihatnya. Ya. Kalau kita di antrian kasir di minimarket, orang egois itu biasanya tidak mau antri. Ya, kalau ada orang antri, pokoknya dia motong antrian saja. Kalau ada orang yang tidak terima dia motong antrian tadi, dia siap untuk bertengkar kapan saja. Nah, jadi ketiga tipe atau ketiga sifat inilah ya, yang kemudian kenapa membuat seseorang akan menjadi trauma ketika diajak untuk kembali bersama lagi. Ya, karena ketentraman, ketenangan, kedamaian di dalam rumah tangga itu adalah hal yang terpenting. Bagaimana ketika berjauhan, orang merasa kangen kepada pasangannya. Ketika bersama, mereka merasa bahagia. Tidak justru sebaliknya. Ketika berjauhan merasa senang, merasa tenang, merasa bahagia. Tapi ketika mau ketemu, sudah bingung, ketakutan, takut dimarahi, dan seterusnya. Nah, karena itu, ketentraman itulah yang akan
menggerakkan orang saling mencintai, kalau terpisah akan saling mencari. Bagaimana pasangan itu bisa membuat dia merasa nyaman, merasa tenang, merasa tentram. Ya. Maka di dalam surat Ar-Rum ayat ke-21 kita diajarkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Allah menciptakan bagimu jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa condong dan merasa tentram bersamanya. Sakinah. Itulah yang kemudian akan membuat dua anak manusia saling merindukan ketika mereka sedang tidak bersama. Perasaan tentram, perasaan tenang, ya. Dan perasaan ini kan tidak akan bisa didapat kalau dua anak manusia itu ketika mereka bersama, mereka selalu bertengkar, mereka selalu berdebat, selalu ada yang mau ngomong, selalu ada marah-marah di situ. Ya. Nah, jika tidak ada tiga sifat ini pada diri kita, kalaupun sekarang sedang terpisah dengan mantan, mantan akan merindukan kembali. Ya, dan mantan tidak akan sulit untuk diajak kembali bersama lagi. Demikian, semoga bermanfaat.